Lagi bersamaku, saya adalah kreator dari Stargazer Ball Kingdom dan sekarang kita akan melanjutkan reaction Perang Dingin part 7 ya. Jadi sukarelawan untuk membantu Korea Utara. Di tengah perjalanan, mereka berhadapan langsung dengan pilot Amerika dan ini merupakan pertempuran pesawat jet pertama dalam sejarah. Saat itu, pasukan Amerika mendengar lawan mereka berbicara bahasa Rusia. Nanti dipikirnya tuh Rusia padahal Korea Utara. Bagi pasukan Amerika ini, mereka sangat kagum dengan pesawat jet Uni Soviet. Itu dikarenakan pesawat MiG-15 ini kecepatannya sangat cepat dan mampu terbang lebih tinggi. Maka dari itu, Amerika menganggap bahwa Soviet sekarang telah menguasai teknologi yang sangat maju. Namun pilot Amerika masih yang pertama dalam beraksi. Itu dikarenakan mereka lebih terlatih dalam penerbangan pesawat tempur. Di tengah-tengah pertempuran sengit, salah satu pilot Korea Utara berhasil dilumpuhkan sehingga pilot Korea Utara ini membelot dan berhasil mendarat dengan MiG-15-nya di pangkalan Amerika di Korea Selatan. Dia adalah No Kum Sok. Begitu mendarat, No Kum Sok segera menyerahkan diri kepada pasukan Amerika Serikat. Dan sebagai penghargaan atas tindakannya, No Kum Sok menerima hadiah sebesar $100.000 dari Amerika Serikat karena ia dianggap sebagai pengkhianat bagi pihak komunis. Selain itu, ia juga menyerahkan pesawat MiG-15 berserta informasi penting tentang teknologi dan strategi Korea Utara. No Kum Sok juga mengungkapkan bahwa banyak di antara pasukan Korea Utara merasa lega dan gembira saat Jenderal Douglas MacArthur ditarik dari pertempuran. Pasalnya, pasukan Korea Utara sangat takut dengan kepimpinan MacArthur. Sejak kepergian MacArthur, garis depan semakin tidak stabil. Maka dari itu, perang parit pun terjadi. Dalam perang parit ini, banyak pasukan Amerika yang tewas dan terluka parah. Bahkan unit gawat darurat yang dikenal sebagai MARS menjadi sangat sibuk dan kewalahan menangani para korban. Di tengah situasi yang kacau, para tenaga medis di MARS harus bekerja tanpa henti, berjuang menyelamatkan nyawa tentara yang terluka dengan peralatan yang terbatas dan kondisi medan perang yang brutal. Kemudian pada bulan Juli 1951, di Kaesong, Korea Utara, sebuah pertemuan penting diadakan antara perwakilan PBB Korea Utara dan Cina. Kedua pihak komunis yang telah kehilangan hampir 200.000 tentara mulai mencari solusi untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan. Pada saat yang sama, Dinas Rahasia Rusia telah memperingatkan mereka tentang ancaman bom atom Amerika. Maka dari itu, atas peringatan tersebut membuat negosiasi gencatan senjata semakin rumit. Selama perundingan ini yang berlangsung lama tanpa hasil, seorang juru kamera mendokumentasikan momen penting di mana delegasi Amerika dan Korea Utara berkomunikasi untuk pertama kalinya. Namun setelah 3 bulan pembicaraan, negosiasi gagal. Ternyata hal ini sebenarnya merupakan manuver dari Stalin yang berusaha menghentikan serangan dari pasukan PBB. Maka dari itu, Stalin adalah penghalang utama bagi perdamaian. Kemudian, pada tanggal 1 Mei 1952, saat parade militer besar berlangsung di Moskow, Stalin terlihat dalam keadaan sehat meski ada rumor yang menyebar tentang kesehatannya yang memburuk. Rekaman parade ini menjadi sorotan bagi banyak orang, termasuk 2 juta tahanan di kamp konsentrasi Gulag yang berharap Stalin akan meninggal. Namun kenyataannya, Stalin tampak bugar. Dan film ini pun bersambung saat Stalin memperlihatkan pesawat pembom super yang mampu membawa bom atom. Pesawat pengebom tersebut berada di bawah komando Jenderal Angkatan Udara, yaitu Vasily Stalin yang merupakan putra Stalin sendiri. Wah, kita coba lihat nih. Tahun 1952, Perancis sedang merayakan Natal dengan penuh sukacita.
Di antara gemerlap lampu dan keceriaan pesta, mereka bahagia. Namun yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Timur dan Barat sedang bersiap untuk berhadapan dalam perang ideologi yang tak kenal ampun. Pada saat itu, Amerika berusaha melindungi sebagian Eropa dan sisa Eropa lainnya didominasi oleh Uni Soviet atau USSR dan kebangkitan Cina pada tahun 1949. Sementara itu di Asia, Korea dan Indochina masih tetap berperang untuk penaklukan komunis. Penaklukan ini diwujudkan oleh satu orang, salah satu raksasa sejarah dan tiran tanpa ampun. Dia adalah Joseph Vissarion di Zogavili atau yang lebih dikenal dengan nama Stalin, sang manusia baja. Setelah menggantikan Lenin, Stalin memerintah Uni Soviet selama lebih dari 2 dekade dan pada puncaknya ia menguasai separuh Eropa. Namun di akhir tahun 1952, Stalin mulai menunjukkan tanda-tanda sakit. Kesehatannya semakin memburuk dan paranoid yang menghantuinya kian menguat. Dalam kebimbangannya, ia mencurigai semua orang di sekelilingnya dan melancarkan penangkapan terhadap siapapun yang dianggap sebagai musuh, termasuk dokter-dokter Kremlin yang dituduhnya merencanakan pembunuhan. Bahkan ada isu bahwa Stalin jatuh sakit setelah memakan buah pisang yang belum matang. Dengan kebencian yang membara, ia berpendapat bahwa di antara para dokter terdapat banyak Zionis dan ia percaya bahwa semua Zionis adalah agen dinas rahasia Amerika. Kemudian pada tanggal 5 Maret 1953, jam 6 pagi di Moskow, Radio Moskow mengumumkan bahwa Stalin telah meninggal dunia. Дорогие товарищи и друзья, Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет министров СССР с чувством великой скорби извещают партию и всех трудящихся Советского Союза, что после тяжелой болезни скончался Иосиф Виссарионович Сталин. Saat itu, atase militer Amerika berhasil merekam momen yang tepat ketika peti mati Stalin diangkut dengan kondisi cuaca dingin menuju gedung The House of Onions, sebuah gedung megah yang telah menjadi tempat. Nih ya, setelah perang dunia kedua, nah yang pasca perang dunia kedua, nah ini Amerika juga ngalamin kayak gini. Nah itu si Franklin D. Roosevelt itu meninggal dunia dan juga diginin juga gitu loh. Maksudnya di acara pemakamannya kayak gini juga. Nah, lah ini di perang dingin si Joseph Stalin ya itu nyusul si Franklin D. Roosevelt, sumpah. Udah lah, lanjut aja. Tempat terakhir bagi banyak tokoh rezim Soviet. Di dalam aula pilar, tubuh Stalin yang telah dibalsam dipajang di bawah pilar-pilar megah. Tempat ini merupakan tempat di mana para pemimpin Soviet selalu dipamerkan untuk menerima penghormatan terakhir dari rakyat mereka. Dan di tanggal 9 Maret 1953, diperkirakan kurang lebih 5 juta warga Soviet datang untuk berduka. Dan pada saat itu, banyak para warga disuruh secara paksa untuk memberi penghormatan terakhir terhadap tubuh Stalin. Pada pemakaman Stalin, banyak perwakilan dari partai-partai komunis yang hadir. Mereka yang berkuasa di negara-negara sahabat seperti Polandia, Hungaria, Rumania, serta negara-negara yang sedang berperang di Indochina dan Korea. Perdana Menteri Tiongkok, Zhou Enlai, hadir dengan penuh kesedihan, memberikan penghormatan haru di tengah suasana duka. Sementara itu, Mao Zedong memilih tetap berada di Beijing. Di sana ia mengumpulkan rakyatnya di depan sebuah foto besar Stalin yang terpajang di dinding kota Beijing, seolah menggema ke seluruh negeri. Dalam suasana berkabung, pers dunia melaporkan duka yang menyelimuti dunia komunis. Sementara itu di Moskow, warga mulai berbaris untuk memberi penghormatan kepada Stalin. Banyak di antara mereka terlihat meneteskan air mata, tetapi setelah diteliti lebih jauh,
Ternyata air mata itu adalah air mata kebahagiaan. Mereka datang bukan hanya untuk berkabung, tetapi untuk memastikan bahwa Stalin benar-benar meninggal. Di dekat jenazah Stalin, putrinya Svetlana Stalin berdiri dengan penuh ketegangan. Di hadapannya 3 pejabat utama kekuatan Soviet berkumpul, masing-masing dengan reputasi yang menakutkan. Nikita Khrushchev, seorang algojo yang dikenal kejam dari Ukraina, berdiri di samping Lavrenti Beria, pemimpin yang ditakuti dari polisi politik yang mematikan, dan Georgi Malenkov, si pelaksana semua pekerjaan kotor yang seringkali menyelimuti rezim dengan intrik dan kekejaman. Kini Svetlana merasakan ketidakkepastian dan ketakutan yang mendalam. Di antara mereka, tampak jelas bahwa mereka semua memiliki ambisi untuk melanjutkan warisan ayahnya, tetapi juga potensi untuk menghancurkan satu sama lain demi kekuasaan. Dalam momen duka ini, dunia politik Soviet terasa lebih mencekam dan Svetlana menyadari bahwa nasibnya kini berada di tangan para pemburu kekuasaan yang tak kenal ampun. Sementara itu, putra Stalin, Vasily Stalin, yang merupakan seorang jenderal angkatan udara, yakin bahwa Lavrenti Beria telah meracuni ayahnya saat makan malam bersama. Dengan kecurigaan yang mendalam, Vasily merasa terjebak dalam permainan kekuasaan yang berbahaya. Kini baik Vasily maupun adiknya Svetlana sangat mengkhawatirkan nasib mereka. Mereka sadar betul akan kemampuan dan kekejaman orang-orang di sekeliling mereka dan betapa tidak berdayanya mereka dalam menghadapi intrik politik yang dapat mengubah hidup mereka dalam sekejap. Kemudian tibalah saatnya pemakaman. Peti mati berisi tubuh Stalin yang dibalsem diangkut berlahan menuju mausoleum di lapangan merah. Dalam kerumunan yang penuh haru, Svetlana Stalin merasakan aura ketegangan yang menyelimuti suasana. Dia memperhatikan Khrushchev, Beria, dan Malenkov, dan Svetlana merasakan bahwa mereka tengah berada dalam kegembiraan yang tersembunyi. Svetlana bisa merasakan bahwa kekuasaan kini semakin mendekat bagi mereka. Setiap tatapan mereka seolah mengisyaratkan bahwa persaingan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh ayahnya telah dimulai. Ambisi mereka tampak jelas. Mereka tidak hanya hadir untuk memberi penghormatan, tetapi juga untuk meraih posisi strategis dalam pemerintahan baru. Maka dari itu, pertarungan antara Timur dan Barat sangat mempengaruhi oleh perebutan kekuasaan yang terjadi di balik layar ini. Kemudian Beria memaksakan dirinya sebagai kandidat pilihan untuk menggantikan Stalin. Ia mengandalkan keahliannya dalam teror Stalinis yang telah membentuk karirnya selama ini. Ia berusaha keras untuk menunjukkan kepada partai bahwa ia masih setia pada garis ideologi yang dipegang oleh Stalin. Могут быть уверены в том, что коммунистическая партия и правительство Советского Союза не пощадят своих сил и своей жизни для того, чтобы сохранить стальное единство рядов партии и руководства. Kemudian, hanya dalam beberapa hari, Beria mengejutkan banyak orang dengan langkah yang tak terduga. Ia membebaskan setengah dari mereka yang telah dideportasi ke Gulag dan melarang praktik penyiksaan. Beria percaya bahwa jika rezim komunis ingin bertahan, mereka harus segera bergerak menuju kebijakan yang lebih liberal. Oleh karena itu, ia mendorong pengurangan pengeluaran militer dan memprioritaskan kebutuhan ekonomi, meningkatkan standar hidup rakyat, serta meredakan ketegangan di panggung internasional. Namun Khrushchev secara halus menolak kebijakan-kebijakan Beria ini. Maka dari itu, ketidakkesepakatan ini memperburuk ketegangan di antara para pemimpin Soviet dan memperdalam persaingan internal yang sudah mulai memanas dan menciptakan ketidakstabilan politik yang semakin nyata di balik layar kekuasaan. Atas kematian Stalin membawa harapan liar di negara-negara yang diduduki oleh pasukan Soviet, terutama di Berlin Timur. Maka dari itu, di tanggal 17 Juli 1953, di pusat kota yang hancur akibat Perang Dunia Kedua, para pekerja Jerman mulai memberontak. Bendera Soviet diturunkan serta membakar semua bendera yang berwarna merah. Pusat kota yang
Atas kematian Stalin membawa harapan liar di negara-negara yang diduduki oleh pasukan Soviet, terutama di Berlin Timur. Maka dari itu, di tanggal 17 Juli 1953, di pusat kota yang hancur akibat Perang Dunia Kedua, para pekerja Jerman mulai memberontak. Bendera Soviet diturunkan serta membakar semua bendera yang berwarna merah. Di tengah kerusuhan, para polisi berusaha melindungi para pemimpin komunis Jerman. Kerusuhan yang semakin tidak terkendali membuat para pemimpin komunis Jerman Timur putus asa. Mereka meminta bantuan tank-tank Soviet untuk menyelamatkan rezim mereka. Tak lama kemudian, suara tembakan mulai terdengar, menambah ketegangan dan membuat suasana semakin mencekam. Pasukan Soviet dengan cepat menumpas pemberontakan dengan pertumpahan darah, dan ini merupakan pemberontakan besar pertama dari kubu sosialis. Akibat dari pemberontakan ini, di Moskow, Beria dipaksa bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan yang dianggap mempercepat kehancuran komunisme dan memberi keuntungan bagi Barat. Dan pada tanggal 26 Juni 1953, Beria muncul untuk terakhir kalinya dalam sebuah rekaman video. Ia terlihat berjabat tangan dengan sekelompok pria berpakaian rapi yang tampak seperti mafia. Tanpa sepengetahuannya, mereka adalah agen-agen yang ditugaskan untuk menangkapnya. Tidak lama setelah pertemuan itu, Beria dieksekusi, mengakhiri karirnya yang penuh kontroversi di bawah pemerintahan Soviet. Atas kematian Beria, Khrushchev mulai mengambil alih kekuasaan. Ia berhasil menggeser Malenkov yang sebelumnya dianggap sebagai penerus utama. Keberhasilan Khrushchev ini menandai awal dari kepimpinannya di Uni Soviet yang nantinya akan membawa perubahan besar dalam arah politik dan kebijakan negara tersebut. Sementara itu, di Amerika Serikat, pemilihan presiden Iya. Ya. baru sedang berlangsung. Pengganti Presiden Truman adalah Jenderal Dwight D. Eisenhower, dan tugas utama Eisenhower kini adalah mengakhiri perang di Korea yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Sejak tahun 1950, Amerika Serikat bersama 15 negara lainnya telah terlibat dalam perang sengit melawan invasi komunis Korea dan Cina yang dipersenjatai oleh Soviet. Pertempuran brutal yang terus terjadi. Akhirnya pasukan PBB mendorong Korea Utara kembali ke garis paralel ke-38, dan pada akhirnya pasukan PBB dan Korea Utara mulai mendiskusikan tentang gencatan senjata di desa Panmunjom. Maka dari itu, pada tanggal 27 Juli 1953, gencatan senjata akhirnya ditandatangani dalam suasana yang penuh ketegangan. Para delegasi duduk dalam keheningan total, tidak saling berbicara, tidak saling memandang, dan pergi tanpa berjabat tangan. Setelah itu, 3 salinan gencatan senjata tersebut dibawa ke markas besar pemimpin Korea Utara. Pemimpin Korea Utara, Kim Il-sung, dengan seragam marsekalnya, ia menandatangani 3 salinan perjanjian tersebut, dan ia sangat berterima kasih kepada Jenderal Peng Dehuai yang berhasil menyelamatkan negaranya dari ambang kekalahan dari tangan Amerika. Perang Korea selama 3 tahun telah membawa kehancuran besar. Hampir 3 juta nyawa melayang, baik dari kalangan militer maupun warga sipil. Korea kini hanya menyisakan reruntuhan bangunan yang porak-poranda. Di tengah kehancuran ini, ribuan anak-anak kini menjadi yatim piatu, hidup dalam bayang-bayang perang yang merampas masa kecil mereka. Perang telah menghapus keceriaan dan menggantinya dengan kesedihan mendalam, meninggalkan luka yang tidak hanya membekas di hati, tetapi juga dalam ingatan sejarah sebagai pengingat kelam atas keganasan konflik yang tak berperi kemanusiaan.
Setelah gencatan senjata, barulah Korea secara resmi terpecah menjadi dua sektor dan mulai melakukan pembatasan di sebuah zona demilitarisasi yang didirikan di sepanjang garis depan konflik. Zona ini membentang sepanjang 150 mil dengan lebar 2,5 mil. Kemudian pasukan PBB mendirikan sebuah tulisan yang bertuliskan Desa Kebebasan. Hal ini dipergunakan untuk bertukar tawanan perang. Beberapa hari setelah gencatan senjata, proses pertukaran tawanan perang dimulai. Diperkirakan dari sekitar 60.000 tahanan Korea Selatan, hanya 8.000 yang selamat. Sementara itu, dari 7.000 tahanan Amerika, hampir setengahnya tewas selama penahanan. Yang lebih mengejutkan, terdapat 23 pasukan Amerika yang menolak untuk pulang karena alasan ideologi. Sementara itu, Kim Il-sung memimpin parade kemenangan untuk merayakan keberhasilan mereka dalam mempertahankan Korea Utara. Parade tersebut diwarnai dengan semangat nasionalisme yang tinggi, disertai dengan foto-foto pemimpin komunis ternama seperti Stalin, Mao Zedong, Ho Chi Minh, dan pemimpin-pemimpin lainnya. Di sisi lain, pasukan PBB berlahan-lahan kembali ke rumah mereka masing-masing, membawa kemenangan pahit dari pertempuran brutal di Korea. Namun bagi para relawan Perancis, tak ada waktu untuk istirahat. Mereka tidak disambut dengan perayaan atau masa tenang, melainkan segera dikirim ke medan perang di Indochina. Sementara itu, setengah dari pasukan Amerika tetap ditempatkan di Korea setelah gencatan senjata. Mereka ditugaskan untuk melindungi Korea Selatan dari ancaman yang mungkin bisa saja muncul. Kini, Amerika telah mencapai kemajuan besar dengan menciptakan senjata yang dikenal sebagai bom hidrogen. This is the first full-scale test of a hydrogen device. If the reaction goes, we're in the thermonuclear era. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Woi, bom hidrogen cuy. Oke, sampai di sini dulu ya.